Anak-anak kelas 6, di sini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, pembelajaran 3. Ayo membaca. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Anak-anak, kalian dapat membacanya di buku siswa tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 di halaman 25. Sekarang, ayo kita menulis. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Carilah informasi penting dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Contoh, apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Jawabannya yaitu, sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi, dan aliran angin. Berikut ini contoh-contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh pertama, Neza belajar untuk ujian. Kalimat efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya, Neza belajar demi untuk ujian. Contoh kedua, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Kalimat efektif. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Kalimat tidak efektif, karena terlalu berlebihan. Contoh ketiga, warga dusun Karangijo saling membantu mengatasi bencana. Kalimat efektif. Sedangkan kalimat tidak efektifnya yaitu, warga dusun Karangijo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Maka, kesimpulan untuk kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu terdapat subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Sedangkan kesimpulan kedua yaitu kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mempermudah kita sebagai pembaca dan pendengar untuk memahaminya. Setelah kita belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif, sekarang kita beralih belajar ke muatan pelajaran IPA, yaitu tentang cara menghasilkan listrik. Cara menghasilkan listrik ada dua. Yang pertama, cara menghasilkan listrik yang pertama yaitu 1. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Yang kedua, aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Cara menghasilkan listrik yang kedua yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik mikrohidro. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Setelah tadi kita belajar tentang cara menghasilkan listrik, sekarang kita akan belajar cara menyalurkan listrik. Cara menyalurkan listrik ada 6 tahap.
Yang pertama, proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA siap untuk disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sering kita sebut sebagai SUTEP. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Yang keempat, energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya membutuhkan energi listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Tahapan yang kelima yaitu energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Sedangkan tahapan yang terakhir yaitu tahapan yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan yang terakhir ke rumah-rumah penduduk. Itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 3, dengan muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia, teks eksplanasi, kalimat efektif dan tidak efektif. Sedangkan muatan pelajaran IPA, kita belajar yaitu cara menghasilkan energi listrik dan cara menyalurkan energi listrik. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat.